Halo, selamat datang. Di sesi kali ini kita akan bedah sebuah kisah yang, wow, luar biasa banget. Tentang gimana caranya mengubah kesulitan terberat menjadi sebuah kemenangan yang gemilang. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba deh bayangin, pernah nggak sih Anda ngerasa kayak benar-benar mentok? Mungkin dalam soal keuangan, kesehatan, atau tiba-tiba aja rasa cemas datang dan rasanya begitu besar, seolah-olah Anda sendirian dikepung dari segala arah. Nah, gimana kalau saya bilang pertempuran paling berat dalam hidup Anda itu justru bisa jadi berkat terbesar? Kedengarannya mustahil ya, tapi di pembahasan kali ini kita akan lihat sebuah strategi kuno yang nunjukin persis hal itu, mengubah tempat yang seharusnya jadi kekalahan total jadi tempat kemenangan yang berkelimpahan. Kita semua kan pasti pernah ya ngalamin yang namanya lembah kehidupan, momen-momen di mana kita merasa takut, khawatir, merasa kalah. Tapi ternyata ada kuncinya untuk mengubah sifat dasar dari lembah itu sendiri. Nah, tujuan akhir dari cerita kita ini adalah sebuah tempat yang namanya Beraha. Penting banget nih buat kita ngerti artinya karena ini inti dari transformasinya. Beraha dari bahasa Ibrani artinya itu berkat atau pujian. Ingat-ingat ya istilah ini. Oke, sekarang kita masuk ke latar ceritanya. Kita mundur jauh ke belakang, ke kitab kuno, 2 Tawarikh pasal 20. Di sini, sebuah krisis yang wah gawat banget sedang terjadi. Jadi, bayangin deh posisinya Raja Yosafat dan rakyatnya. Mereka nggak cuma diserang satu pasukan, tapi 3 pasukan sekaligus. Dari Moab, Amon, Meunim, semuanya gabung jadi satu. Kebayangkan betapa kalah jumlahnya mereka? Secara logika ini sudah pasti kalah telak. Nah, disinilah ceritanya jadi super menarik. Respons Raja Yosafat itu sama sekali nggak terduga. Benar-benar di luar nalar dan strategi militer manapun. Lihat deh perbedaannya. Normalnya, kalau mau diserang orang bakal panik, siapin pasukan, asah pedang kan? Tapi Yosafat, dia malah ngajak rakyatnya berdoa dan puasa. Bukannya nyiapin senjata, dia malah memimpin bangsanya buat menyembah. Pertempuran mereka bukan pakai pedang, tapi pakai pujian. Ini benar-benar radikal kan? Dan dari doa mereka itu, datanglah sebuah pesan, sebuah janji yang mengubah segalanya. Lewat Nabi Yahaziel, mereka dapat pesan ini. Perang ini bukanlah perangmu, tetapi perang Allah. Wow, ini benar-benar mengubah cara mereka memandang pertempuran di depan mata. Ini dia nih kuncinya yang paling penting. Mereka mulai nyanyi dan memuji itu bukan setelah menang, tapi sebelum pertempurannya dimulai. Jadi, pujian mereka itu bukan perayaan kemenangan, tapi justru jadi senjata mereka untuk meraih kemenangan itu sendiri. Luar biasa ya? Oke, strateginya udah ulik banget. Terus, gimana hasilnya? Yuk, kita lihat apa yang terjadi di medan perang. Dan hasilnya benar-benar di luar dugaan. Pas mereka mulai bernyanyi dan memuji, entah gimana ceritanya, pasukan musuh itu malah jadi kacau balau. Mereka saling serang satu sama lain sampai akhirnya hancur total. Tentara Yehuda, mereka bahkan nggak perlu ngeluarin pedang sama sekali. Dan setelah musuh kalah, coba tebak apa yang mereka temukan. Jarahan perang yang luar biasa banyaknya. Saking banyaknya, mereka butuh 3 hari penuh cuma buat ngumpulin semuanya. 3 hari! Kebayang nggak sebanyak apa itu? Dan karena kejadian luar biasa ini, lembah yang tadinya jadi tempat ketakutan itu mereka ganti namanya jadi Lembah Beraha atau Lembah Berkat. Ini jadi pengingat selamanya bahwa di tempat yang harusnya jadi saksi kekalahan, mereka justru menerima berkat yang melimpah. Kejadian ini benar-benar nunjukin ide utama dari sumber yang kita bahas. Seperti yang tertulis di Efesus 3 ayat 20, bahwa dia sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang bisa kita doakan atau bahkan kita bayangkan. Hasilnya seringkali melampaui ekspektasi kita yang paling liar sekalipun. Oke, ceritanya keren banget. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana cara kita menerapkan kisah kuno ini ke lembah-lembah yang kita hadapi di zaman sekarang? Nah, sumber yang kita pelajari ini ngasih kita semacam blueprint atau kerangka praktisnya. Nah, ini dia blueprintnya. 3 langkah sederhana tapi powerful banget. Pertama, saat masalah datang, jangan panik. Mulai dengan doa. Coba alihkan fokus kita dari seberapa besar masalahnya ke seberapa besar sumber solusi kita. Kedua, lawan kekhawatiran bukan dengan makin khawatir, tapi dengan penyembahan. Dan yang terakhir, setelah kemenangan diraih, jangan jadi sombong. Akhiri dengan pujian, akui dari mana kemenangan itu datang, supaya iman kita jadi makin kuat.
Jadi intinya apa? Intinya, tempat yang sama di mana Anda merasakan sakit dan air mata justru bisa menjadi tempat di mana Anda menuai pujian dan kesaksian terbesar dalam hidup Anda. Lembah air mata bisa jadi lembah pujian. Pertanyaannya sekarang, siapkah Anda mengubah lembah Anda